berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, sehat semua ya? Iya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas adalah semacam peraturan kelas. Yang membuat siapa? Yang membuat adalah warga di kelas tersebut, yaitu antara seluruh murid dengan guru. Nah, tujuannya itu apa? Dibuat keyakinan kelas. Ada yang tahu? Jadi tujuan dari membuat keyakinan kelas adalah agar kalian dapat bertanggung jawab dengan kalimat yang kalian yakini tersebut, yang kalian buat nanti, ya. Nah, keyakinan kelas itu apa contohnya? Misalnya, datang tepat waktu, ya. Masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang lain? Berpakaian rapi, saling menghargai teman, sopan terhadap guru. Adakah yang lain contohnya apa? Jagalah kebersihan. Nah, jadi dalam membuat sebuah keyakinan kelas, itu menggunakan kalimat yang positif. Hindari kalimat misal, dilarang, atau jangan. Itu dihindari ya. Sebaiknya menggunakan kalimat positif. Bisa dimengerti semuanya? Iya, jika bisa dimengerti, akan Ibu bagikan kertas kecil yang akan kalian tulis, kemudian kalian tempelkan di depan kelas. Paham ya? Iya. Ini ya, ditulis. Sudah mendapatkan kertas kecil semua ya? Ya, jika sudah silakan kalian tulis satu kalimat keyakinan kelas. Kalau sudah, kalian tempelkan di depan. Paham? Ya, silakan kalian tuliskan dulu. Ya, silakan bisa ditempel yang sudah menulis satu keyakinan kelas. Selanjutnya, iya. Selanjutnya, boleh maju ke depan. Ya, sekarang kita cek bersama-sama ya keyakinan kelas yang telah kalian tulis. Ibu akan bacakan satu persatu. Yang pertama,
mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Ya. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Sepakat ya? Ya. Mendengarkan penjelasan dari guru saat mengajar. Oke? Ya. Saling mengingatkan, mendukung, dan membantu. Kemudian jujur dalam ujian. Setuju ya? Iya. Bersikap jujur, saling menolong, menghargai, dan menyayangi. Tidak boleh bergurau saat guru menjelaskan. Sepakat? Ya, nah ini kita ganti menjadi kalimat positif ya. Kita hindari dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata dilarang, tidak, jangan, seperti itu ya. Ini berarti poin tidak boleh bergurau saat guru menjelaskan ada pada poin yang sebelumnya ya, yaitu mendengarkan penjelasan dari guru saat mengajar. Sama kan? Nah, kita coret ya, karena sama. Kemudian saling menghargai teman. Sebelumnya sudah ada belum tadi? Belum ya, berarti oke ya. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, di nomor 2 tadi sudah ada. Berarti ini saya coret ya, karena sudah ada. Bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, ini juga sama lagi. Kita ambil satu saja. Selanjutnya menghargai teman. Sama ya? Sama juga. Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Oke? Oke. Selanjutnya saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Tadi juga sudah ada saling menghargai. Jadi saya coret. Nah, ini saya lepas yang tidak jadi karena sudah ada. Jadi sekarang ada berapa keyakinan kelas? Ya, ada 7. Sekarang Ibu akan bacakan kembali ya susunan kelas yang telah kalian tulis. Yang pertama, saling mengingatkan, mendukung, dan membantu antar siswa. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kemudian, mendengarkan penjelasan dari guru saat mengajar. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jujur dalam ujian. Bersikap jujur, saling menolong, menghargai dan menyayangi. Ya. Ya, itu keyakinan kelas yang harus kalian yakini, ya, seperti itu. Ya, baru saja kalian telah menulis keyakinan kelas, ya. Nah, setelah sudah dibuat, Ibu minta kalian menandatangani keyakinan kelas tersebut untuk maju ke depan satu-satu ya, menulis nama dan tanda tangan. Bisa dimengerti ya? Silakan boleh maju ke depan. Dari depan. Ya, ya. Nama kemudian tanda tangan. Selanjutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putasari. Perasaan saya senang. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting untuk menumbuhkan kedisiplinan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Asyifa. Saya merasa senang. Menurut saya keyakinan kelas itu penting agar kami lebih bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK Merdeka Ulu Jami, Bapak Haji M. Ahwan MPDI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Merdeka Ulu Jami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi positif. Salawat dan salam tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Di sini saya akan membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan kegiatan diseminasi budaya positif, yang ketiga penutup. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Li ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk melanjutkan acara yang berikutnya atau kegiatan berikutnya, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Saya Lita Deska Aprilia selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Merdeka Ulu Jami. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita ice breaking dulu ya, biar lebih fresh. Ya, silakan Bapak Ibu bisa berdiri.
Ya, terima kasih. Gimana Bapak Ibu, sudah lebih fresh? Ya, barusan ice breaking-nya mengenai apa tadi? Spirit ya. Kita lanjutkan kembali untuk pemaparan budaya positif. Saya sendiri akan berbagi praktek baik mengenai budaya positif. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ini, sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan saya berdiri di sini tidak merasa besar, tidak merasa paling pintar sendiri atau paling bisa sendiri. Karena saya di sini adalah sharing ya, atau berbagi pemahaman mengenai budaya positif. Kemudian ini juga sebagai salah satu tugas saya di modul 1.4 mengenai budaya positif di pendidikan guru penggerak. Jadi saya mohon juga Bapak Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir kegiatan. Ya, langsung saja mengenai budaya positif. Mungkin sudah familiar ya kata budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, boleh Bu Ana menjelaskan. Jadi budaya positif yang saya tahu itu merupakan segala sesuatu atau kebiasaan yang biasa dilakukan baik siswa maupun warga sekolah, guru, kebiasaan yang kita lakukan demi kebaikan lingkungan sekolah. Ya, terima kasih untuk Bu Ana yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih budaya positif itu. Jadi, apa SMK Merdeka Ulu Jami itu sudah menerapkan budaya positif? Sudah ya. Apa itu? Contohnya? Sholat berjamaah. Kemudian Yasin Tahlil di setiap hari Jumat Kliwon. Kemudian pembacaan Asmaul Husna di awal pembelajaran ya. Kemudian datang sekolah tepat waktu, kan itu juga merupakan pembiasaan baik ya. Selain itu ada lagi enggak? Pembiasaan baik yang ada di sekolah kita. Iya, biasanya juga guru BK itu kan menegur siswa ketika tidak berpakaian yang rapi ya. Biasanya siswa ada yang berpakaiannya itu bajunya dikeluarkan. Nah, itu kan juga merupakan pembiasaan positif ya, agar siswa itu dapat memakai seragam dengan rapi sesuai dengan aturan. Kemudian di saat upacara itu kan harus menggunakan atribut yang lengkap seperti topi dan atribut yang ada di baju ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, banyak sekali pembiasaan yang dilaksanakan di SMK Merdeka Ulu Jami. Jadi itu termasuk dari budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang akan saya paparkan di sini mengenai konsep inti dari budaya positif. Di antaranya yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Langsung saja pada poin pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Bahwa diharapkan dengan pembelajaran paradigma baru itu, pendidik atau guru itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu diferensiasi? Ya, boleh Bu Susi. Kalau saya yang belajar diferensiasi itu pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Oke.
Ya, terima kasih untuk Bu Susi atas pendapatnya mengenai pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perlu kita ketahui bahwa kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda ya. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Isma pasti juga berbeda sekali. Apalagi kebutuhan anak-anak, dan anak-anak itu kan banyak sekali ya. Di ruang kelas itu kan tidak hanya 1-2 saja, melainkan ada berapa? 20-an lebih ya. Nah, itu kita harus bisa memahami kebutuhan belajar peserta didik kita, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Pernah dengar nggak pembelajaran yang berpusat pada murid sama pembelajaran yang berpusat pada guru? Pernah dengar? Iya. Kalau pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center itu adalah pembelajaran yang pusatnya itu ada di guru ya. Biasanya bagian mana pembelajarannya? Biasanya kalau berbicara dengan guru yang mengatur semuanya, jadi siswa tidak bisa meluangkan ide Oke. Ya, jadi kalau pembelajaran yang berpusat pada guru itu pusatnya ada di guru tersebut ya. Kita hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu yang kita punya kepada peserta didik. Mungkin dengan metode ceramah ya biasanya ya. Itu pusatnya di guru. Kalau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berarti pusatnya ada di peserta didik ya. Itu yang diharapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau murid? Murid ya. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka juga, dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang pendidik atau guru itu harus bisa menuntun tumbuh kembangnya anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan seorang guru juga harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tidak pada guru. Mungkin kalau pembelajaran yang berpusat pada guru itu sudah zaman lama ya. Mungkin zamannya kita ya, berpusatnya hanya pada guru, siswa hanya mendengarkan, tidak diberi kesempatan. Apalagi kalau kita ketahui gaya belajar siswa itu kan ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama visual atau dengan cara melihat. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori atau dengan cara mendengarkan. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, yaitu dengan praktek ya. Makanya ketika ada siswa yang gaya belajarnya kinestetik kan lebih aktif bergerak ya. Ada nggak kira-kira di kelas kita? Ada, pasti ada ya yang lebih aktif bergerak. Makanya mereka lebih suka ketika ada pelajaran yang praktek atau eksperimen. Itu lebih suka. Misalnya contohnya pelajaran saya ya, itu kan praktek komputer. Jadi ketika siswa yang gaya belajarnya kinestetik, mereka tidak merasa udah full dapat materi ketika guru hanya menyampaikan lewat ceramah saja. Jadi perlu adanya praktek seperti itu. Kalau melihat itu contohnya apa? Kalau yang visual. Misalnya kita bisa melihatkan video atau foto atau gambar. Kalau yang auditori kan berarti harus dengan cara mendengarkan. Dan gaya belajar siswa dengan cara mendengarkan atau auditori ini juga kebiasaan mereka ketika membaca itu mereka dengan suara yang lantang karena suka dengan mendengarkan ya. Itu 3 gaya belajar. Jadi makanya kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, agar peserta didik itu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya.
Itu. Kemudian mengapa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik? Karena untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Ada berapa dimensi untuk profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 ya, ada 6 dimensi. Nah, yang pertama ini kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan peserta didik itu mempunyai keimanan kepada Allah ya, dan selalu berakhlak mulia, selalu berkelakuan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkebinekaan global. Bahwa Indonesia Raya itu kan mempunyai keanekaragaman budaya yang banyak ya, aneka ragam. Nah, itu agar mereka peserta didik juga dapat terus melestarikan budaya di negara kita tercinta. Ya, contohnya apa? Untuk budaya biasanya di kegiatan P5 itu juga ada melaksanakan tari-tarian ya. Nah, tari-tarian yang ada di Pemalang atau mungkin di Jawa Tengah ya. Kemudian yang ketiga, gotong royong ya. Gotong royong di sini tidak berarti ketika bekerja kelompok saja mereka saling gotong royong, bukan. Namun bergotong royong adalah bekerja sama dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Kemudian mereka saling membantu ya. Kemudian yang keempat itu ada dimensi apa? Yang keempat mandiri ya, mandiri. Diharapkan peserta didik juga bisa mandiri, kemudian kreatif dan bernalar kritis atau berpikiran kritis ya. Itu harapan untuk peserta didik agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada peserta didik. Selama ini kita belajarnya berpusat pada peserta didik atau berpusat pada guru? Campuran ya. Ya, diharapkan kita bisa sama-sama perlahan untuk memperbaiki pembelajaran kita ya, agar lebih berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi. Kalau guru dapat mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Karena yang dapat mengontrol murid itu siapa? Iya, murid itu sendiri. Misalnya ketika murid melakukan sebuah kesalahan, bajunya dikeluarkan, itu kan mencerminkan tidak baik ya. Kemudian ada guru yang menegurnya, Mas tolong bajunya dirapikan, dimasukkan. Iya Bu, langsung masukkan bajunya kan. Nah, kemudian pada hari berikutnya si anak tersebut bisa saja bajunya dikeluarkan lagi ya, tidak sesuai dengan arah dari guru yang menegurnya. Nah, kenapa? Karena siswa tersebut itu mendapatkan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Hanya karena biar tidak dihukum oleh gurunya atau karena ditegur gurunya, itu berarti motivasi dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan kalau siswa itu mempunyai kesadaran diri dalam diri siswa tersebut, berarti itu motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik ya. Jadi memang guru tidak bisa mengontrol murid. Walaupun pada saat menegur murid itu langsung mau, tetapi itu bukan kesadaran dirinya ya. Jadi yang dapat mengontrol murid ya murid itu sendiri.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif dari Bapak Ibu guru ini juga hanya ilusi. Misalnya Bapak Ibu guru memberikan penguatan positif yang bermanfaat ke anak, bisa saja diterima pada saat itu. Tapi di lain hari, jika tidak ada guru tersebut, atau mungkin tidak ditegur, itu bisa saja berubah. Karena tidak didasari oleh apa tadi? Motivasi intrinsik. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang ketiga ini ketika kita mengkritik atau membuat murid kita merasa bersalah karena dirinya itu melakukan sebuah kesalahan dan muridnya mau berubah, tidak karena kita bisa mengontrol murid. Kembali lagi seperti yang poin sebelumnya, yang mengontrol adalah siswa tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa di sini adalah guru ya. Guru juga tidak ada hak untuk memaksa. Selanjutnya, untuk bagaimana sih mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Bahwa teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Kebutuhan saya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini pasti berbeda-beda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Jadi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kenapa? Seperti yang awal tadi, bahwa kebutuhan kita itu juga berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak? Tidak bisa ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami orang tersebut ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, seperti misalnya ada siswa yang datang terlambat ke sekolah ya. Itu kan merupakan perilaku yang tidak baik ya. Nah, kita sebagai guru itu tidak langsung memberi hukuman kepada siswa tersebut. Kita tanyakan dulu, pasti siswa tersebut ada alasannya kenapa datang terlambat. Ya, gitu. Jadi semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Sama dengan Bapak Ibu guru ya, memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Yang dapat mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga tidak bisa. Yang bisa mengontrol orang lain ya orang itu sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah, bahwa teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Ya, untuk yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Kalau berbicara mengenai disiplin positif, apa sih disiplin positif itu? Berkaitan dengan aturan ya, peraturan. Ya, nah sebetulnya disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar, ya, yang artinya belajar. Jadi disiplin ini juga merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sogokan ini bisa berupa penghargaan ya, penghargaan. Mungkin diberi hadiah. Kamu harus melakukan ini, nanti saya beri hadiah.
Nah, makanya di dalam kurikulum Merdeka sekarang tidak ada ranking 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Karena apa? Iya, sama rata. Kemudian ancaman. Jadi peserta didik melakukan sesuatu itu tidak hanya karena takut ancaman. Kalau takut ancaman berarti motivasinya dari luar. Kemudian hukuman juga. Misalnya ada peserta didik yang selalu datang tepat waktu, tapi karena takut dihukum, biar tidak dihukum, berarti itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik ya, karena takut dihukum, bukan dari kesadaran diri peserta didik tersebut. Nah, jadi sebagai pendidik, ini tujuan kita adalah bisa mengajak mereka ya untuk menerapkan disiplin di dalam lingkungan sekolah. Jadi agar mendapatkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mengajarnya juga bisa dari kita berkelakuan baik terlebih dahulu ya, mencontohkan ke mereka, anak-anak kita. Sebetulnya guru juga seperti itu ya. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu itu atas kesadaran diri atau tidak? Ya, kalau ternyata berangkat datang tepat waktu karena biar tidak dikomando oleh kepala sekolah, berarti itu termasuk ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, karena bukan kesadaran diri. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari nilai kebajikan, bahwa diharapkan peserta didik itu mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sini, yaitu ada pada profil pelajar Pancasila yang tadi ya, yang ada 6 dimensi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari Ibu Primary Years Program PIP, ini juga diharapkan murid itu memiliki sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Dan satu lagi, diharapkan peserta didik memiliki 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan baik dan rendah hati, dan toleransi. Itu yang diharapkan. Kemudian lanjut ya, masih semangat Bapak Ibu? Bisa disambi makanannya yang seadanya ya. Untuk yang ketiga yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah dorongan ya, dorongan. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa motivasi itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari dalam. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar. Bisa jadi karena ada ancaman, ada hukuman. Nah, itu berarti ekstrinsik ya. Nah, ini contohnya. Karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Berarti ini ekstrinsik. Kemudian contoh lain lagi, siswa ingin selalu aktif di dalam kelas karena biar dapat poin. Itu juga berarti motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik, karena biar dapat penghargaan, imbalan ya. Nah, kalau intrinsik berarti dari kesadaran diri. Walaupun tidak ditegur gurunya, tidak disuruh gurunya, tetapi siswa tersebut mampu melaksanakan nilai-nilai kebajikan.
Nah, ini kita membahas lagi mengenai apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah pernah mendengar apa itu hukuman, Bapak Ibu? Sudah ya, familiar ya. Kalau konsekuensi, sudah juga ya. Kalau restitusi, baru dengar ya. Saya juga baru mempelajari apa itu restitusi ketika saya melaksanakan pendidikan guru penggerak. Hukuman, kalau hukuman itu kan datang secara tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya apa? Misalnya murid datang terlambat, kemudian guru langsung menghukum. Ayo silakan lari keliling lapangan. Nah, itu berarti hukuman ya, tiba-tiba. Sebelumnya tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah. Dan berupa hukuman secara fisik maupun secara psikis. Kalau lari ke lapangan berarti kan secara apa itu? Fisik ya. Kalau psikis berarti bisa secara lisan. Makanya kita bersama-sama belajar agar dapat merangkai kalimat, kemudian apa ya, mengajak siswa itu dengan kalimat yang baik ya. Kemudian menegur mereka juga dengan kalimat yang baik. Karena bisa jadi dengan perkataan-perkataan kita itu akan membawa peristiwa negatif di kemudian hari oleh siswa tersebut. Ini juga pengalaman saya ketika sekolah dulu. Ketika saya SMA itu saya pernah disindir oleh guru saya. Dan sampai sekarang saya masih merasakan itu. Bukan saya jadi dendam dengan guru tersebut, melainkan dampaknya itu sampai sekarang. Dampaknya ada sampai sekarang, gitu ya. Jadi makanya kita sebagai guru itu benar-benar hati-hati dalam berkata kepada anak-anak kita. Karena akan berpengaruh kepada diri mereka di kemudian hari. Seperti itu. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu gimana? Itu kalau konsekuensi itu terencana ya, terencana. Misalnya peraturan sekolah kalau tidak memakai topi di saat upacara bendera nanti dibariskan sendiri ya. Kemudian sambil hormat di lapangan, menghormat ke bendera. Itu sudah ada konsekuensinya. Kemudian murid tetap tidak dibuat nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Itu kalau konsekuensi. Kalau misalnya ada seorang murid yang menumpahkan air minum di kelas, berarti konsekuensi atau hukuman. Kalau misalnya kita menyuruh mereka untuk membersihkan. Konsekuensi ya. Kalau misalnya ada siswa yang menumpahkan air minum, kemudian konsekuensinya berarti siswa tersebut harus membersihkan ruang kelas tersebut. Ya, yang ketiga ada restitusi. Kalau restitusi itu kita ngajak ngobrol dulu, diskusi dulu ke anak kita ya, siswa kita. Karena setiap perilaku mereka itu pasti ada alasannya. Ketika siswa datang terlambat, kita tanya dulu, tidak langsung kita hukum. Ayo silakan hormat di bendera, gitu tidak. Kita tanyakan, kita diajak diskusi dulu ya. Kenapa kamu datang terlambat? Nah, ini kita menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi pada restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan membantu murid untuk mencari solusinya sendiri. Gitu ya, itu kalau restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus ketika datang terlambat mengikuti pelajaran. Kalau hukuman misalnya, langsung disuruh keliling lapangan. Karena secara tiba-tiba. Dan guru langsung marah ya, biasanya dengan wajah yang menakutkan. Kan siswa juga merasa takut ya, merasa takut. Dan menggunakan nada yang tinggi biasanya kalau hukuman. Ayo silakan keliling lapangan 2 kali karena kamu sudah datang terlambat. Nah,
itu siswa nanti akan jadi takut. Kalau konsekuensinya, jika anak datang terlambat mengikuti pembelajaran, misalnya datang terlambatnya 15 menit, berarti anak tersebut istirahatnya, misalnya anak-anak lain sudah istirahat, mereka diminta untuk tetap melaksanakan pembelajaran di kelas selama 15 menit. Ya, itu tidak boleh keluar dulu. Jadi guru di sini juga bersikap tegas dan siswa juga menghormati peraturan karena konsekuensi. Yang terakhir, restitusi. Kalau restitusi, karena ini kesepakatan bersama antara murid dengan guru, ya. Jadi dalam restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelasnya dulu atau keyakinan sekolah dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya dulu siswanya. Dan pada restitusi ini juga terbuka ya. Nah, di sini apa bisa dimengerti Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi? Bisa ya? Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat. Konsekuensi ya. Nah, betul. Nah, ada lagi nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Sekarang lagi, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya. Ya. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu antara konsekuensi dengan hukuman. Sekarang keempat yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Bahwa tadi sudah kita singgung bersama-sama bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda ya. Antara saya dengan Bapak Ibu guru yang lain juga memiliki kebutuhan yang berbeda, apalagi siswa. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada berapa? 5 kebutuhan dasar ya. Ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Misalnya, ada siswa yang mengantuk di saat jam pelajaran. Langkah kita harus bagaimana? Menanyakan dulu ya, mengapa kamu mengantuk? Ya, oh ternyata mengantuknya karena belum makan. Bisa jadi ya, dibuat tidur aja biar enggak terlalu merasakan kelaparan. Ada ya, ada yang seperti itu. Karena saya juga di dalam kelas ada siswa yang ternyata tidur itu karena belum makan. Gitu. Apa ini? Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita perlu menanyakan dulu, oh siswa tersebut kok lesu, kok ngantuk, itu kita tanyakan. Ternyata kalau memang belum makan, berarti mereka belum melaksanakan kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup, belum mencapai. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kasih sayang dan diterima. Ini contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan lain-lain. Boleh jadi perilaku siswa kita yang tidak baik itu dilakukan karena apa? Tidak dibatiri, tidak ditemenin sama temennya. Itu bisa jadi ya berperilaku negatif, ya kan? Nah, berarti mereka itu berperilaku negatif karena belum memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima.
terima, makanya bisa melaksanakan perilaku yang tidak baik. Maka dari itu kita perlu menanyakan dulu, kenapa sih kok melakukan itu, tidak langsung menghukum. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mungkin ada juga yang anak-anak pingin maju terus, kemudian bersikap seperti jadi ketua pimpinan terus ya, atau ketua kelompok. Kemudian ketika ada pembelajaran sering maju, itu juga bisa jadi karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam hal penguasaan. Ya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kemudian yang kelima, kesenangan, bermain, humor, dan tertawa. Maka dari itu pembelajaran kita juga diselingi agar lebih ini ya, humor lagi, itu dengan ice breaking bisa. Ice breaking kan tidak hanya dengan musik ya, tapi tangan kosong pun bisa kita lakukan dengan ice breaking. Ya, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bapak Ibu guru di sini posisi kontrol restitusinya yang mana? Sebagai teman, penghukum, atau udah manajer? Kalau saya sendiri penghukum pernah, kemudian teman juga iya, pemantau, manajer juga iya. Ya, kita pelajari. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa datang terlambat masuk ke kelas. Kalau penghukum ini biasanya secara tiba-tiba ya tadi ya, secara tiba-tiba. Kemudian contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalau penghukum ya, dengan fisik atau psikis. Kalau pembuat rasa bersalah, ini kalimatnya biasanya memelas ya, memelas. Kemudian misalnya, berapa kali ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Jadi merasa murid itu bersalah, merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukan. Nah, kalau sebagai teman, ya, kalau sebagai teman itu ya memosisikan dirinya seperti teman. Contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Jadi posisinya itu kalimatnya seperti dengan temannya ya. Anak juga menganggap kita sebagai teman, seperti itu. Jadi kalau gurunya tidak seperti itu, tidak dengan kalimat tersebut, nanti siswanya juga akan kecewa. Kemudian pemantau contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apa kamu tahu konsekuensinya? Mantau ya. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Ini kita tanya dulu alasan siswa tersebut melakukan kesalahan gitu ya. Nah, posisi dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal adalah yang keberapa? Iya, yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Diharapkan Bapak Ibu guru semua juga dapat melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, gitu ya. Nah, ini posisi kontrol apakah aku ini? Kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, ini apa? Ya, rasa bersalah. Selanjutnya, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ya, teman ya, teman.
Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Ya, manajer. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum. Kalau ini, apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa? Sebagai apa? Pemantau. Nah, itu ya. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi idealnya kita itu harus mempunyai posisi kontrol sebagai manajer, tidak langsung menghukum siswa. Kemudian yang keenam yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Kenapa? Karena keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Karena menjaga kesehatan ya. Berarti itu sebuah peraturan atau keyakinan? Keyakinan ya, keyakinan. Nah ini ya, nilai keselamatan dan kesehatan disebut sebagai suatu keyakinan. Di sini pembentukan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu yang membuat adalah warga di kelas tersebut, antara guru dengan peserta didik. Ya, pada keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan yang membuat hanya satu orang, ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum dan dibuat dengan menggunakan kalimat yang positif. Pada keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat yang negatif. Contoh, dilarang, kemudian jangan, tidak boleh. Nah, itu dilarang menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Harus menggunakan kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas juga dibuat sesedikit mungkin. Kenapa? Agar mudah diingat oleh peserta didik. Dan disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kondisi ke kelas. Yang membuat siapa tadi? Yang membuat adalah warga kelas tersebut. Kalau ini kan keyakinan kelas ya, berarti yang membuat warga kelas tersebut yaitu guru dan peserta didik. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas yang telah saya terapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Keyakinan kelas adalah semacam peraturan kelas yang membuat siapa? Yang membuat adalah warga kelas tersebut, yaitu antara seluruh murid dan guru. Dan tujuannya itu apa? Buat keyakinan
Nah, itu adalah penerapan keyakinan kelas yang telah saya buat. Ya. Jadi di sini saya juga mengajak Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas, untuk dapat melaksanakan keyakinan kelas. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Nah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Ya mungkin baru dengar ya apa itu segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan segitiga restitusi ini juga sebuah penerapan disiplin positif pada siswa. Pada segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan murid kita dulu. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Nah, diingatkan. Dengan diskusi tersebut, kita juga berusaha untuk membantu siswa mencari solusinya sendiri, ya. Dan ini adalah cara yang lebih ideal, ya. Pada proses dialog antara guru dengan murid, ini agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ciri-ciri restitusi itu apa saja? Yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Jadi guru di sini juga menawarkan, kalau kamu berbuat salah, kamu datang terlambat sekolah, apa yang harus kamu lakukan? Jadi ditanya dulu. Ya. Kemudian nanti murid tersebut akan menjawab. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, menuntun murid kita untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi contoh kalimatnya di sini, berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan itu manusiawi, pasti semua orang memiliki kesalahan. Itu salah satu kalimat yang ada pada posisi yang pertama, ya, yaitu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, ya gitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini langkah yang pertama. Kemudian ini langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini, ya. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan tanya, kamu pasti punya alasan melakukan itu karena apa? Ya, kita tanya dulu. Dan yang langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan, diingatkan murid kita, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, atau apa keyakinan sekolah kita, atau keyakinan kelas kita, ya. Nah, di sini ada contoh segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Ini juga sebagai salah satu tugas saya di demonstrasi kontekstual, ya, modul 1.4 budaya positif.
kamu bersedia memperbaiki jika suatu saat nanti jalan menuju sekolah itu banjir? Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna ya dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, terima kasih Cynthia. Silakan kamu kembali ke kelas ya. Assalamualaikum. Nama saya Cynthia dari kelas 11 PJKT. Saya telah berdiskusi dengan guru kita dan saya jadi saya akan memakai sepatu di sekolah. Terima kasih guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dicatat dulu terkait ya. Selamat pagi. Adik-adik, jangan ngantuk ya. Assalamualaikum. Akhul dan akhir. Hati-hati ya, langsung masuk kelas ya. Silakan semuanya dicatat dulu, Mas. Saling dulu. Jika masa kamu baru berangkat sekolah, oh bangunnya masih aman. Nanti ke depan kantor ya, ibu mau ngobrol sebentar. Ya. Bisa, apa kamu tahu ibu suruh datang ke kantor kantor itu apa? Jika kamu tahu, sekarang kamu datang ke sekolah itu jam berapa? Jam 7.15 itu termasuknya kamu datang terlambat atau tidak? Apa terlambat itu sebuah kesalahan kita? Jika kamu berangkat sekolah itu jam berapa? Baik, bagus tidak. Jadi berangkat sekolah itu adalah jam 7 pagi ya. Jadi ibu juga mengerti bahwa kesalahan itu adalah manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kami cari solusinya ya sama-sama. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah juga? Pasti kamu punya alasan. Apa kamu tahu kita keyakinan di sekolah kita bahwa berangkat sekolah itu jam 7 pagi? Itu apakah kamu tahu bagaimana caranya agar berangkat sekolah tidak kesiangan kita? Baik, apakah kamu bersedia memperbaiki? Semoga kamu dapat mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut ya. Besok silakan kamu masuk ke kelas. Ya, jadi itu adalah penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan ya. Jadi kasus yang pertama itu karena Cynthia tidak memakai sepatu ketika berangkat ke sekolah karena jalan menuju ke sekolah itu banjir. Nah, setelah itu saya melakukan pelaksanaan dari 3 langkah segitiga restitusi ya. Jadi saya menanyakan dulu
kenapa tidak memakai sepatu gitu. Kemudian kasus yang kedua tadi ya, kasus yang kedua itu karena datang terlambat ke sekolah. Jadi harus kita tanyakan dulu, tidak langsung kita beri hukuman. Dan kita sebagai pendidik itu juga mengarahkan, menuntun, dan agar peserta didik kita itu dapat mencari solusinya sendiri dan bisa memotivasi intrinsik ya, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan, saya paparkan mengenai budaya positif. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susi Asih selaku rekan kerja dari Bulita. Setelah mengamati Bulita ketika melaksanakan program pendidikan guru penggerak, beliau sudah melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik dan sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak. Dan setelah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan saya mengenai budaya positif di sekolah. Bulita, terus semangat ya untuk melaksanakan budaya positif. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.